Pernahkah kamu merenung, mengapa biaya haji di Indonesia selalu menjadi topik perbincangan hangat? Setiap tahun, angka yang ditetapkan pemerintah seringkali memicu beragam pertanyaan. Apalagi jika kita mendengar kabar dari negara tetangga yang biaya hajinya konon lebih terjangkau. Sebenarnya, biaya haji di Indonesia itu mahal atau murah sih? Dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan mencolok ini? Hari ini, kita akan membongkar misteri di balik angka-angka tersebut, menganalisis perbandingan biaya haji kita dengan negara lain, dan memahami model pengelolaan yang unik di setiap negara. Sebelum kita mulai penyelidikan mendalam ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi ya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video informatif lain yang kami sajikan. Dan nanti, setelah kamu memahami semua penjelasannya, jangan ragu untuk berbagi pandanganmu di kolom komentar. Menurutmu, setelah semua yang kita bahas, apakah biaya haji di Indonesia itu mahal atau murah? Mari kita mulai. Mungkin banyak dari kita berpikir bahwa biaya haji hanyalah harga tiket pesawat dan sewa penginapan. Padahal, ada segudang komponen lain yang harus dibiayai. Di Indonesia, biaya haji yang kita bayar atau yang dikenal sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, sudah mencakup semuanya. Mari kita rincikan. Ada biaya transportasi yang tidak hanya penerbangan internasional pulang pergi, tetapi juga transportasi lokal di Arab Saudi, dari bandara menuju hotel, dari Mekah ke Madinah, dan pergerakan selama puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selanjutnya, ada biaya akomodasi. Jamaah haji Indonesia biasanya menginap di hotel-hotel yang telah ditentukan, baik di Mekah maupun Madinah, dengan durasi sekitar 40 hari. Biaya ini juga termasuk konsumsi, yang biasanya disiapkan dalam bentuk catering. Kemudian, yang tak kalah penting, adalah biaya bimbingan ibadah, layanan kesehatan, biaya visa, hingga biaya yang terkait dengan operasional di dalam negeri. Jadi, BPIH adalah paket lengkap yang dirancang untuk mempermudah jamaah. 1. Perbandingan dengan Malaysia. Model subsidi yang kuat. Sekarang, mari kita bedah perbandingan dengan negara lain, dimulai dari tetangga terdekat kita, Malaysia. Negara ini sering dijadikan acuan karena biaya hajinya yang jauh lebih terjangkau. Rahasianya terletak pada model pengelolaan yang sangat rumit. Tabung haji. Tabung haji bukanlah sekedar bank biasa. Lembaga ini berfungsi ganda sebagai pengelola dana haji jamaah dan sebagai entitas investasi. Dana yang disetorkan oleh para calon jamaah haji di Malaysia diinvestasikan ke berbagai sektor, mulai dari properti, saham, hingga perkebunan kelapa sawit. Keuntungan dari investasi inilah yang kemudian digunakan untuk memberikan subsidi masif bagi setiap jamaah yang berangkat. Dengan sistem ini, jamaah Malaysia hanya membayar sebagian kecil dari total biaya real. Sisanya ditanggung oleh subsidi yang berasal dari keuntungan investasi tabung haji. Ini adalah model yang sangat brilian, menunjukkan bagaimana pengelolaan dana secara profesional dan berkelanjutan dapat meringankan beban finansial jamaah secara signifikan. 2. Perbandingan dengan Singapura, standar premium dan minim subsidi. Selanjutnya, kita bergeser ke negara tetangga kita yang lain, Singapura. Di sini, ceritanya berbeda. Biaya haji di Singapura cenderung lebih mahal, bahkan bisa lebih tinggi dari Indonesia. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memiliki skema subsidi sebesar Malaysia. Selain itu, biaya di Singapura juga sangat dipengaruhi oleh standar hidup yang tinggi di sana. Komponen biaya, seperti penerbangan dan akomodasi, dihitung dengan standar internasional yang premium. Biasanya, paket haji yang ditawarkan di Singapura mencakup fasilitas yang lebih mewah dan eksklusif. Hal ini menyebabkan total biaya yang harus dikeluarkan jemaah menjadi lebih besar, sejalan dengan kualitas layanan dan fasilitas yang premium. Ini adalah contoh di mana standar layanan berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan. 3. Perbandingan dengan Pakistan dan India, efisiensi skala, dan pilihan paket. Mari kita lihat negara-negara di Asia Selatan, seperti Pakistan dan India. Meskipun biaya haji di kedua negara ini relatif lebih rendah dari Indonesia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, faktor skala. Jumlah jemaah haji dari Pakistan dan India sangatlah besar, mencapai ratusan ribu setiap tahunnya. Dengan volume yang masif ini,
pemerintah mereka memiliki daya tawar yang sangat kuat untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah dengan maskapai penerbangan dan penyedia akomodasi di Arab Saudi. Kedua, adanya variasi paket haji. Di Pakistan dan India, tersedia pilihan paket yang lebih sederhana atau ekonomi. Paket-paket ini mungkin menawarkan fasilitas yang tidak semewah paket reguler di Indonesia, seperti akomodasi yang jaraknya lebih jauh dari Masjidil Haram atau konsumsi yang lebih sederhana. Hal ini menekan biaya secara signifikan dan memberikan pilihan bagi jemaah dengan anggaran terbatas. Ini adalah contoh di mana standar layanan berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan. Terakhir, kita lihat contoh ekstrem dari negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Biaya haji dari negara-negara ini sangatlah tinggi, bahkan bisa mencapai puluhan ribu dolar. Faktor utama yang mempengaruhi adalah jarak tempuh yang sangat jauh. Penerbangan dari Amerika atau Eropa ke Arab Saudi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Selain itu, biaya hidup dan layanan di negara-negara tersebut juga sangat tinggi, yang secara otomatis tercermin dalam biaya visa, akomodasi, dan paket-paket perjalanan haji di sana. Biro perjalanan haji di sana seringkali menawarkan paket premium dengan fasilitas dan pelayanan yang sangat eksklusif, yang tentu saja membuat harganya melambung tinggi. Ini adalah gambaran nyata di mana faktor jarak, ekonomi, dan standar hidup negara asal sangat menentukan biaya haji. Jadi, dari perbandingan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa biaya haji di Indonesia sebenarnya berada di posisi tengah-tengah. Tidak semurah Malaysia yang memiliki subsidi besar dari tabung haji, tetapi juga tidak semahal negara-negara barat yang terbebani oleh jarak dan biaya hidup tinggi. Penting untuk diingat, biaya haji kita tidak hanya sekedar setoran. Sebagian dari dana setoran kita diinvestasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Keuntungan dari investasi ini yang disebut nilai manfaat digunakan untuk menutupi sebagian biaya BPIH. Ini adalah skema yang membuat BPIH tidak sepenuhnya ditanggung oleh jemaah. Jadi jika ada yang bilang biaya haji mahal, ada alasan yang kuat di baliknya. Dan jika dibilang murah, tentu ada pertimbangan lain juga. Semuanya kembali pada model pengelolaan, subsidi pemerintah, dan standar layanan yang ditawarkan. Nah, itu tadi adalah penjelasan lengkap tentang perbandingan biaya haji di Indonesia dengan negara lain. Semoga informasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh dan tidak lagi memunculkan pertanyaan, kok bisa mahal sih? Kami akan terus menghadirkan konten-konten informatif dan bermanfaat seperti ini untukmu. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sekarang kami ingin tahu pendapatmu. Setelah mendengarkan semua faktor yang mempengaruhi, dari subsidi hingga standar layanan, menurutmu biaya haji di Indonesia itu mahal atau murah? Atau mungkin ada faktor lain yang belum kita bahas? Bagikan pandangan dan pertanyaanmu di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kami berharap video ini bisa memberikan pemahaman baru dan bermanfaat untukmu. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.